مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدواء ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Aswin wal Ustadz Jamal, para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar wa jami'ul hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam suasana Al-Isra wal Mi'raj. Jadi hari ini secara khusus sedikit membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ada sholawat yang sangat terkenal yang biasa dipakai untuk membangunkan orang sholat subuh khususnya. Juga biasa sebelum azan, ya, azan asar, itu sholawat tarhim namanya, ya, sholawat tarhim. Di dalam sholawat tarhim itu memuat informasi tentang mi'rajnya Nabi. Nah, salawat ini disusun oleh ulama Mesir. Namanya Syekh Mahmud Al-Husari. Jadi beliau seorang ahli qiraah. Sekitar tahun 60-an Masehi beliau berkunjung di Indonesia. Kemudian disitulah rekaman suara beliau. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan rekamannya dari Mesir dikirim ke Indonesia, di Solo atau di Surabaya. Riwayat kedua, beliau berkunjung ke Indonesia, kemudian direkam suara beliau di studio radio yang ada di Solo. Nah, itu nanti kami akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas sholawat tarhim, kita harus kenal dulu apa sih arti sholawat tarhim. Nah, yang pertama sholawat. Sholawat itu lughatan ad-du'a. Secara bahasa artinya berdoa. Jadi secara bahasa artinya berdoa. Jika dinisbatkan kepada Allah, karena Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya rahmat, kasih sayang.
Jika dinisbatkan kepada malaikat, artinya istighfar. Jika dinisbatkan kepada Bani Adam, artinya doa. Dan jika dinisbatkan kepada hewan, artinya tasbih. Ya, maka dikatakan as-salawat indallah rahmah, was-salawat indal malaikah istighfar, was-salawat inda bani Adam doa wa tadarru, was-salawat indal bahaim tasbih, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al-Qirtas. Adapun makna secara istilah, salawat itu adalah mendoakan Nabi Muhammad. Artinya, ta'rifnya itu mendoakan Nabi Muhammad. Akan tetapi, doa apa yang pantas untuk Nabi Muhammad? Doa agar Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Lah, derajat Nabi paling tinggi, enggak perlu lagi diangkat. Ataukah doa agar Nabi diampunkan dosanya? Nabi tidak ada dosa. Ataukah doa Allah Ta'ala memasukkan ke surga? Ya, Nabi sudah diciptakan surga, kuncinya di tangan Nabi. Awal masuk surga Nabi, awwalu man yadkhuluha. Ya, di doanya Maulid Ad-Dibai, Allahumma adkhilna ma'akhul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Orang pertama yang masuk surga beliau, yang punya istana terbesar di surga beliau. Nah, sehingga kita bingung, doa apa untuk Nabi ini? Kita mau doakan Nabi, kita bingung. Sudah kita serahkan kepada Allah. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk Nabi. Makanya salawat itu bukan dari kita ke Nabi. Salawat itu kita wakilkan kepada Allah. Allah yang berikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bingung kebutuhan Nabi untuk doa kita apa. Sebab itulah sigot salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat. Jadi kita serahkan doa ini kepada Allah. Allah yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bingung mau doakan apa. Sedangkan wajib kita berdoa untuk Nabi. Kita mendoakan Nabi hukumnya sebenarnya harus. Sebagai bentuk, kata Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, dari cara membalas kebaikan seseorang yang sudah wafat adalah dengan mendoakannya. Dan manusia yang punya kebaikan paling besar bagi kita adalah Nabi Muhammad. Maka sepantasnya kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, man qala, siapa yang mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khaira, faqad ablaga fi tsana, maka dia sudah memberikan bentuk terima kasihnya kepada orang yang berbuat baik. Nah, itu sunnah. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita ucapkan jazakallahu khairah, yang artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Adapun tarhim, namanya sholawat tarhim. Tarhim ini berasal dari kata rohima yarhamu, tapi di mudha'af. Jadi
dibaca rahama yurahimu tarhiman, bentuk masdar dari rahama yurahimu tarhiman, artinya meminta kasih sayang atau tanda kasih sayang, tanda rahmat. Itu arti tarhim, bukan tahrim ya. Ada yang sebutnya salawat tahrim, tarhim dari kata rahmat. Inna salata minallah ar-rahmah wa tarhimun minar rahama yurahimu tarhiman. Arti dari tarhim, kalau kita merujuk ke makna kamus, memiliki dua arti, al-maghfirah wa rahmah, pengampunan dan kasih sayang. Makanya boleh kita mengatakan at-tarhimu 'alal mayyit, at-tarhim 'alal mayyit, saya mengucapkan kalimat tarhim kepada orang yang sudah meninggal. Artinya itu ad-du'a'u lahu bil maghfirati wa rahmah, artinya mendoakan kepadanya dengan pengampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari tarhim. Sejarah penyusunan salawat tarhim masanya tidak jauh dari masa kita ya. Beda dengan salawat naria ya, salawat tipil qulub dan salawat-salawat yang populer lainnya, itu kebanyakan waktunya jauh ya, sudah lama disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Syekh Yusuf An-Nabhani bahkan menulis 2 kitab khusus tentang salawat, juga fadilah salawat. Yang pertama judulnya Afdalu Salawat ala Sayyidi Sadat. Itu luar biasa, kitab itu membahas tentang khasiat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Itu juga karya beliau yang membahas tentang keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini istimewa. Kapanpun kita membaca salawat, dimanapun kita berada, baik ikhlas maupun tidak ikhlas, baik khusyuk maupun tidak khusyuk, diterima oleh Allah. Sejarah penyusunan salawat tarhim ditulis atau disusun oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, salah satu ulama Azhar Mesir. Beliau ini dari kecilnya sudah takhassus fi ulumil Quran wal qiraat, sudah secara khusus memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi fan keilmuan beliau itu, disiplin ilmunya adalah Al-Quran. Dari usia anak-anak sudah menguasai qiraah asyrah, cara baca Al-Quran yang 10. Itu dari kecil sudah beliau pelajari dan kuasai. Kemudian beliau menjadi guru belajar di Azhar, dan kelak juga menjadi guru, bahkan menjadi kepala organisasi para penghafal Al-Quran dan para ahli qiraah Al-Quran. Ketuanya beliau, Rais Jam'iyah Al-Qurra wal Huffaz, pemimpin atau kepala dari organisasi para ulama ahli Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran sudah usia anak-anak ya. Dan beliau juga punya kelebihan yang luar biasa. Orang pertama yang membaca murattal Quran dengan tartil ya, 30 juz. Orang pertama. Jadi baca dari awal surat di dalam Al-Quran sampai akhir. Kalau tidak salah di YouTube ada rekamannya tuh, dengan tartil 30 juz, dan suaranya sangat indah. Ada yang mengatakan suara yang biasa dipakai tarhim ini
Itu bukan suara asli beliau. Ada syekh namanya Abdul Aziz yang suaranya bagus juga. Beliau membaca kembali, merekam kembali bacaan tersebut. Konon suara asli beliau dari rekaman itu sudah hilang. Kalau ada lebih indah lagi. Tapi ada yang mengatakan itu suara aslinya. Rekaman aslinya masih ada di Solo sampai sekarang. Ya. Jadi beliau itu sosok figur yang tidak asing kita mendengar salawatnya setiap menjelang azan. Ya, sebelum asar, biasanya sebelum subuh, baik di Jawa maupun di Ternate juga. Itu salawat, namanya salawat tarhim. Beliau kelahiran tahun 1917 Masehi. Wafat 1980 Masehi. Ya. Seorang qori lulusan Al-Azhar, beliau merupakan ketua Jam'iyah Qurra wal Hufadz di Mesir. Salawat ini bisa sampai di Indonesia tepatnya pada tahun 1960 kira-kira Masehi ya. Menyebar ke penjuru Indonesia sebab radio Lokananta namanya. Radionya sampai sekarang masih ada. Namanya radio Lokananta Solo, yang sempat merekam suara beliau ketika membacakan salawat tarhim. Hasil rekaman tersebut kemudian diputar dan disiarkan oleh radio Lokananta dan juga radio Yasmara. Yasmara itu Yayasan Masjid Rahmah yang ada di Surabaya. Jadi awalnya dari Solo, kemudian dipublikasikan di Surabaya. Saya dapat riwayat juga setelah itu dipublikasikan oleh Radio Republik Indonesia. Dan pada waktu itu orang-orang lebih sering mendengarkan radio. Dan di radio RRI ini menjadi kebiasaan sebelum azan mereka menyetel dan memutar salawat tarhim. Akhirnya masyarakat setiap saat mendengarkan itu dan mengamalkan di masjid dan musola-musola yang ada. Dulu hampir semua tuh, apalagi yang NU ya, di Jawa, khususnya di Jawa Timur, itu tersebar ini salawat. Karena kiai-kiai itu, kiai-kiai NU di sana, ketika dapat rekaman salawat tarhim, semuanya setuju ini salawat yang sangat baik. Bahkan nama salawat tarhim itu pun, itu salawat dinamakan oleh kiai-kiai, bukan pengarang yang menamakan. Tapi kiai-kiai di Jawa itu yang menamakan salawat itu dengan nama salawat tarhim. Maka dari sinilah awal mula salawat tarhim tersebut menjadi populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat NU. Salawat tarhim sudah seperti satu hal yang wajib di masjid-masjid atau di musola, terutama sebelum azan subuh di bulan suci Ramadan. Di Ternate juga demikian. Ya, masih banyak masjid yang tetap memutar kaset ya, rekaman salawat tarhim. Diusulkan kalau suara bagus bisa baca, tapi kalau mohon maaf suara kurang bagus pakai rekaman sudah ya. Sebenarnya nanti merusak ya karya orang ya. Karena tujuannya membangunkan orang tidur nih kalau subuh. Dan juga fungsi kedua untuk menanti waktu azan. Dan indah luar biasa. Coba kalau kita dengar dengan khusyuk, walaupun tidak tahu artinya, kita merasakan seperti kita pindah di alam yang lain. Apalagi kalau yang dari kecil sudah mendengar itu, dia mendengar salawat tarhim, seakan-akan dia flashback kembali ke masa lalu. Nah itu suaranya luar biasa indah. Kaset yang biasa diputar di masjid-masjid atau musola itu bukan lagi suara asli Syekh Mahmud Al-Husari. Ada pendapat demikian. Melainkan suara Syekh Abdul Aziz yang dilatunkan ulang.
Dan yang memberi nama tadi salawat tarhim adalah para kiai yang ada di Jawa Timur. Kenapa salawat ini awal tersebar di Jawa Timur? Karena basis Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Dan Nahdlatul Ulama kita ketahui ya, ahli sunnah wal jamaah memang senang dengan salawatan, senang dengan maulid, senang dengan azkar wal aurat. Nah, sehingga mereka ikut andil menyebarkan salawat tarhim. Jadi salawat tarhim ini tersebar di dua arah, dua jalur. Yang pertama lewat para kiai, para ulama. Yang kedua lewat radio. Baik radio yang ada di Solo, di Surabaya, dan radio RRI juga ikut mempublikasikan salawat tarhim.